Halo, good morning student. How are you? Om Swastiastu. Karena ini hari Kamis, tetap semangat belajar ya. Kita dengan nuansa adat Bali. Oke, untuk memulai pelajaran kita materi kita selanjutnya, alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan sudah ada buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kami di hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari, beri kami hikmat dan kecerdasan lebih lagi. Berkati kedua orang tua kami yang bekerja, berkati sekolah yang sudah berupaya senantiasa ada buat kami semua, supaya proses belajar berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Ya, sekali lagi mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan setiap kebenaran dan setiap materi firman Tuhan. Dan biarlah kalian semua anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapkan Alkitabnya dan catatannya untuk menyimak atau mungkin mendengarkan setiap materi yang ada. Hari ini Mister akan membahas di bab yang kedua, di poin yang pertama, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Bacaan Alkitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti kita dibaca di kitab Yohanes saja. Nah, Yohanes 8 ayat yang pertama sampai 11. Perempuan yang bersinah. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di poin yang pertama, Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Kita belajar dari kitab Yohanes pasal 8 tadi ayat pertama sampai 11. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Tetapi manusia membutuhkan keselamatan. Ini penting ya, kalian harus dengarkan ini baik-baik. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa, tetapi manusia membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, harus ada cara lain agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Dan cara ini berasal dari Allah sendiri. Nah, pada masa perjanjian lama atau PL, Allah memberikan cara kepada manusia agar dapat memperoleh pengampunan dari Allah. Seekor domba jantan atau hewan lainnya digunakan untuk korban penghapus dosa, untuk mendapatkan pengampunan dan berdamai dengan Allah. Ini dalam kitab PL. Jadi dengan seekor domba jantan atau korban. Allah terus memberikan firman-Nya melalui para nabi agar manusia hidup berdamai dengan dirinya. Dan dalam perjanjian baru atau kitab PB, Tuhan Yesus menggantikan manusia dengan menanggung semua hukuman akibat dosa. Allah mengampuni kita di dalam Kristus dan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia.
Manusia adalah pihak yang berhutang, yaitu utang dosa, dan Kristus yang telah membayar lunas utang dosa kita melalui darahnya, melalui kematiannya di kayu salib yang sering kita peringati di hari Paskah. Kitab Roma pasal 8. Nah, anak-anakku yang di dalam Tuhan, kalian bisa menyimaknya setelah atau membaca kitab ini setelah nanti kita belajar di mapel agama ini. Oke, kita lanjut di selanjutnya. Untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, Yesus Kristus bersedia menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Ini penting. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5-10. Karena pengorbanan Yesus, dosa yang memisahkan kita dengan Allah dihapuskan. Artinya apa? Kita dapat menjalin hubungan baik dengannya lagi dan menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata, karena kamu adalah anak, maka kamu atau Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Bapa, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Nah, kalau kalian lihat sejarahnya bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang kalau kemarin kita belajar di bab pertama, bahwa hubungan Tuhan dengan manusia itu jauh. Nah, itu kita bisa melihat. Yang dulunya baik, harmonis mulai jauh gara-gara dosa. Ini yang penting yang harus kalian pahami. Seberapa besar apapun kekecewaan Tuhan atau kemarahan Tuhan terhadap manusia, hal ini tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Ini catatan penting, poin penting yang harus kita pelajari di poin yang pertama. Seberapa besar kekecewaan Tuhan atau kekecewaan Allah terhadap kita manusia yang berdosa, hal ini tidak mengurangi rasa cintanya yang begitu dalam pada manusia. Kalau kalian ingat di bab pertama kemarin Mister jelasin bahwa Tuhan benci dosa, bukan benci kita. Tuhan benci sama dosa kita dan bukan benci sama kita. Yesus sangat cinta sama kita. Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu dia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Ini poin pelajaran penting yang harus kita pelajari. Bahwa ketika di dalam perjanjian lama, orang-orang kaya atau orang-orang yang mampu saja yang bisa membeli domba untuk disembelih dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang gak mampu? Nah, kita sekarang ini sudah mengenal tentang perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru kalau kita tadi mengikuti materi yang pertama bahwa di dalam PL dengan cara ketika kita ingin berdamai dengan Tuhan, caranya ya mempersembahkan korban, ya mungkin domba jantan dan atau mungkin hewan ternak dan sebagainya. Kalau kita cermati juga di ketika Kain dan Habel, Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, Habel mempersembahkan ternak. Ya seperti itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hal di perjanjian lama yang dibutuhkan adalah pengorbanan apa yang dia punya ternak, hasil pertanian dan sebagainya. Tetapi ketika kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru kita mengenal bahwa hanya satu-satunya, kalau kemarin kita mengikuti di bab pertama, hanya melalui Tuhan Yesus kita diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dulunya kita yang jauh sama Tuhan, dulunya kita yang sepertinya dihalang oleh dosa kepada Tuhan. Ketika kita pengen dekat sama Tuhan, kita terhalang. Karena apa? Karena dosa. Nah, hanya melalui Tuhan Yesuslah yang memampukan kita didamaikan dengan Tuhan. Karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi Mister ingatkan bahwa Tuhan benci dosa kita. Tuhan benci dosa kita, bukan kita. Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Mari, kalau mungkin kalian yang mengenal diri kalian, mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau perbaiki hidup kita. Mari kita mau berkomitmen lebih lagi bahwa Allah mengampuni kita, manusia yang berdosa. Allah senantiasa menunggu kita. Tuhan Yesus senantiasa menunggu kita supaya kita diperdamaikan, supaya hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalian sendiri yang tahu setiap kehidupan kalian, kepribadian kalian. Mama, papa mungkin nggak begitu tahu. Mungkin kalian sembunyikan dosa kalian, atau mungkin kalian nggak ada yang tahu dan sebagainya.
Nah, kalian bisa sharing sama Mister kalau misalnya ada sesuatu, Mister, sepertinya saya seperti ini, saya butuh dukungan doa dan sebagainya. Nah, kalian bisa sharing sama Mister juga melalui WA atau mungkin telepon dan sebagainya. Mister akan selalu melayani kalian, Mister akan selalu menemani kalian. Nah, poin penting bahwa di poin yang pertama ini, Allah mengampuni dosa manusia. Ingat, di bab pertama Mister selalu tekankan, Yesus benci dosa kita, bukan kita. Dia senantiasa menunggu kita. Mari semua anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, melalui kondisi kita yang saat ini, bersyukur kita ada di pandemi COVID-19 ini, di mana kita masih ada waktu di mana kita merenung apa yang menjadi kesalahan saya. Mungkin saya dulu malas belajar, mungkin saya dulu malas, atau mungkin saya nggak hormat sama orang tua. Gara-gara virus corona ini, mari kita mau belajar merenung, terus merenung di mana yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena itu pesan Mister, tetap terus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Nah, kita sudah mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini. Pesan Mister senantiasa jangan pernah menyerah dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar ya. Tetap semangat, stay at home, dan senantiasa kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Oke, kita mengakhiri dengan berdoa ya. Ambil kita sikap untuk berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan apapun yang kami pelajari menjadikan hikmat. Tuhan berikan kami kecerdasan juga Tuhan, supaya kami dapat menangkap semuanya dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Okay, see you next time. God bless you.